Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Julia Edu menampilkan pelajaran kelas 5, tema 9, subtema 1, zat tunggal dan campuran. Kita saksikan videonya. Zat tunggal dan campuran. Materi pelajaran kelas 5, tema 9, subtema 1. Benda yang ada di sekitar kita. Semua benda yang ada di sekitar tempat tinggal kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 1. Zat tunggal, 2. Zat campuran. Zat tunggal atau benda tunggal adalah zat yang hanya memiliki satu jenis materi, memiliki komposisi yang sejenis atau homogen, dan sifat yang sama di setiap bagiannya. Zat tunggal disebut juga zat murni. Zat tunggal adalah zat yang dapat dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Contoh benda zat tunggal antara lain air, timah, sulfur, garam dapur, oksigen, hidrogen, emas 24 karat, gula, berlian, tembaga, dan lain-lain. Zat campuran. Benda campuran atau zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Ada juga yang mendefinisikan zat campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis materi tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia karena sifat asal zat penyusunnya masih tetap ada. Campuran dapat dibedakan menjadi 1. Campuran homogen, 2. Campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh yang pertama, udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup mengandung gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. 2. Perunggu. Logam penyusunnya terdiri dari tembaga, seng, dan timah. 3. Kuningan. Zat penyusunnya terdiri dari tembaga dan seng. 4. Emas putih. Logam penyusunnya terdiri dari emas, perak, dan tembaga. Emas putih digunakan sebagai perhiasan. 5. Air garam. Bahan penyusunnya terdiri dari air dan garam. Air garam berfungsi sebagai obat herbal diare. 6. Sirup. Bahan penyusunnya terdiri dari air mineral, gula, dan sari buah. Zat heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Ada juga yang menyimpulkan bahwa campuran heterogen adalah kumpulan dari beberapa zat tunggal yang masing-masing sifat zat tunggal dalam campuran tersebut masih kelihatan. Contoh campuran heterogen. Yang pertama, campuran air dengan kopi. Yang kedua, air dengan tepung. Yang ketiga, air dengan pasir. Yang keempat, air dengan tanah. Yang kelima, air dengan minyak goreng. Yang keenam, adonan kue. Yang ketujuh, adonan cor beton. Yang kedelapan, air dengan tinta. Yang kesembilan, air dengan pasta gigi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Sifat-sifat zat campuran. Dari penjelasan tentang zat campuran yang baru saja kita bahas, dapat disimpulkan tentang sifat-sifat zat campuran, yaitu 1. Terdiri dari 2 jenis zat tunggal atau lebih. 2. Komposisinya tidak tetap. 3. Masih mempunyai sifat zat asal.
Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.